Ngomong lengser-lengser, minta mengundurkan diri. Apanya? Anda ini siapa? Anda lupa. Presiden ini didukung oleh rakyat. Mereka akan turun ke jalan untuk menggagalkan pemilu. Ya, mereka akan minta turunkan Pak Jokowi. Mereka akan minta pemilu digelar tanpa keterlibatan Pak Jokowi. Cuma itu loh, kubu orang-orang brengsek itu sudah bingung mau gimana lagi biar ambisi mereka bisa lancar dan mulus. Karena maju nggak bisa, nanjak nggak mampu, jadi ya stuck dan muter-muter di tempat aja. Apa sih yang jadi masalahnya mereka itu? Ya apalagi, karena powernya Pak Jokowi masih kuat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini mungkin di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat beberapa kompilasi video khusus untuk isu yang lagi hangat-hangatnya ya. Jadi malah makin panas di sini ya. Jadi isu tentang pemakzulan presiden. Jadi mungkin di video kali ini semuanya kali ini kita serius ya. Kita akan menyimak pendapat, masukan, komentar dari beberapa netizen dan para politikus ya, supaya kita bisa lebih dapat informasi yang sebenar-benarnya, supaya ini juga bisa jadi pendidikan politik buat kita semua. Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita saksikan kompilasi videonya seperti apa. Namun sebelumnya, teman-teman ya, jangan lupa untuk selalu dukung channel update dengan cara subscribe, komen, dan like, supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam memberikan informasi-informasi, memberikan hiburan ya, sekaligus hiburan dan pendidikan tentunya, terutama khusus untuk politik. Wah, salam sehat, salam waras. Para orang tua gaek mau melengsarkan Bapak Jokowi, presiden yang sah, dipilih oleh 85 juta pemilih. Emangnya ente-ente ini siapa sih? Hah? Nggak punya kerjaan. Iya, dapat sokongan dari mana? Dari asing ya? Dikirim duit ya? Atau dari parpol yang sekarang lagi dendam kusumat dengan Jokowi? Anda tahu mau melengsarkan seorang presiden betapa tidak mudahnya. Ya kan? Kalau ada puluhan juta rakyat ya yang menderita karena perbuatan seorang Jokowi, ya, itu baru bisa dilakukan. Ini semua rakyat 80% dari masyarakat itu setuju dengan perbuatannya Jokowi. Anda lupa ya, nggak mau berterima kasih ya. Bagaimana pada saat COVID-19 terjadi, ya, bagaimana bangsa ini bisa selamat karena keputusan-keputusan yang jelas dari Jokowi. Anda ini nggak tahu diri, udah tua, bukannya mikir. Istighfar, kenapa sih? Udah gelarnya profesor, dosen, mantan MPR. Ada lagi nih pengamat militer sembarangan lagi. Pengamat militer perempuan maksud saya. Ngomong lengser-lengser, minta mengundurkan diri. Apanya? Anda ini siapa? Anda lupa. Presiden ini didukung oleh rakyat. Masyarakat banyak. Ngomong seenaknya, jidatnya, secara emosi. Benci ya sama Jokowi ya. Makin Anda benci Jokowi, makin sukses. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala merestui Jokowi. Ya, dia nggak kayak kalian pengangguran. Presiden Jokowi itu sibuk kerja, bukan kayak kalian mikirin aja. Kayak orang nggak waras. Sadar kenapa sih? Hah? Ntar kalau kalian emosi kan pada kena stroke. Iya kan? Jadi Anda itu harus sadar kenapa
Bawa contoh dan keteladanan bagi generasi muda. Jangan makin tua makin kagak waras. Makin tua itu harus makin bijaksana. Ngerti? Ngomong sembarangan seenak jidatnya. Memang masyarakat diam saja kalau kalian macam-macam. Emangnya Anda pikir Jokowi nggak punya pengikut? Sembarangan kau. Pemakzulan Jokowi lagi rame ya katanya. Gerakan untuk memakzulkan atau menurunkan Jokowi. Rame di mana? Di medsos. Oh iya, kalau di medsos. Medsos itu kan alat untuk membuat viral apa aja. Tapi kalau kita lihat fakta, ya sebenarnya nggak ada apa-apa. Cuma itu loh, kubu orang-orang brengsek itu sudah bingung mau gimana lagi. Biar ambisi mereka bisa lancar dan mulus. Karena maju nggak bisa, nanjak nggak mampu. Jadi ya stuck dan muter-muter di tempat aja. Apa sih yang jadi masalahnya mereka itu? Ya apalagi, karena powernya Pak Jokowi masih kuat. Mau nabrak aturan kayak gimana juga susah. Isu pemakzulan Jokowi ini kan menggambarkan sudah mentoknya akal mereka untuk meruntuhkan spirit Jokowi di segala bidang. Awalnya Pak Jokowi dirangkul, diajak kongsian, jelas nggak mau. Habis itu disindir-sindir halus, Pak Jokowi cuek. Terus mereka mulai nyerang dengan tuduhan-tuduhan, tapi tetap nggak mempan. Nyerang pribadi dan keluarganya tetap nggak tembus. Semua cara sudah dicoba tapi nggak ada yang sukses. Malah bikin boncos dan blunder kelompok mereka sendiri. Gitu. Terus sekarang ngumpulin kesalahan-kesalahan yang bahkan terlalu abstrak untuk dituduhkan demi mendapatkan dalil untuk menurunkan Jokowi. Lah kalau dengan semua fakta ajaib itu mereka tetap mau memaksakan diri untuk menurunkan presiden, itu makar namanya. Ya, alasannya nggak valid, nggak jelas, itu namanya makar. Mungkin itu yang mereka mau, tapi diperhalus pakai istilah pemakzulan. Proses pemakzulan atau impeachment tidak semudah lu teriak turun terus presiden turun, Pung. Sampaikan dulu ke legislatif rapat pleno, terus MK juga harus sidang, pokoknya panjang deh prosesnya. Bisa-bisa sampai presiden yang baru dilantik belum kelar prosesnya. Panjang, nggak semudah turun kemudian presiden turun, enggak. Ini kan ada konstitusinya. Kalau lihat gaya mereka yang panik sih, pengennya makar. Karena mereka kan kejar setoran. Kalau di Pilpres nanti Pak Jokowi masih menjabat, maka semua ambisi mereka sudah pasti kandas. Jadi Pak Jokowi harus disingkirkan. Loh, jadi kasar dan kurang pendidikan kan jadinya. Kenapa diajak tarung dengan cara yang konstitusional nggak mau? Ya jelas nggak mau. Orang di atas kertas udah pasti kalah. Makanya ngotot pengen menurunkan presiden. Presiden Jokowi terlalu kuat menjaga sistem hukum dan konstitusi di negara ini. Jadi siapapun yang pengen menang sendiri, ya harus mengalahkan dia. Dan satu-satunya cara yang paling barbar itu memakzulkan. Ini jadi mirip sama gerakan people power yang digembar-gemburkan sama Amin Rais dong ya. Atau karena mereka sekarang sudah menerima ide Amin Rais itu. Karena sudah kehabisan ide. Setelah semua proksi menyesatkan, fitnah dan segala hasutan tidak memberi hasil yang sesuai dengan ekspektasi, sekarang mau nekat bikin rusuh dengan ide pemakzulan. Ayolah, yang masih pinter-pinter itu pada mikir. Diajak butuh sampai sejauh ini kok masih mau. Yuk, yang masih jernih berpikir, kita jaga masyarakat kita agar tidak ikut-ikutan kesurupan atau dihasut untuk memenangkan ambisi orang-orang itu. Wong kalau mereka menang bukan buat rakyat kok, buat mereka sendiri. Rakyat itu cuma pengen hidup tenang dan kecukupan. Jangan diajak rusak-rusakan. Kita cukup jaga rakyat aja. Pak Jokowi nggak usah dijagain. Pak Jokowi sudah ada yang jagain. Kita jaga masyarakat kita dari siluman-siluman yang mau merusak pemerintahan yang legitimit.
Kita jaga siluman-siluman yang mau merusak kesatuan dan persatuan, ketentraman, kedamaian. Nanti ujung-ujungnya rakyat yang susah kalau diajak rusak-rusakan ya. Jadi tetap tenang, tetap jernih berpikir, dan tetap menjaga kebaikan semuanya. Semoga bermanfaat. Masya Allah. Kalian ini bernafsu banget untuk menjatuhkan Bapak Jokowi. Ya ampun. Bahkan seorang Mahfud MD saja bisa jadi ikut-ikutan memberi nasihat. Saya yang dari dulu mengagumi Bapak Mahfud MD, cuma gara-gara Pilpres ini luntur. Kehormatan hilang. Pak Mahfud MD, Bapak kan cawapres, belum tentu juga jadi. Jangan mau mengorbankan kehormatan Bapak. Ikut-ikutan PDIP yang lagi sakit hati. Jangan ikut-ikutan Bapak. Menang juga belum tentu. Ya, buat apa ikut-ikutan? Ini kan 0103 lagi kebakaran jenggot, bakal kalah. Dan mereka berpikir dengan memasulkan Jokowi terus mereka bisa menang dengan Prabowo Gibran. Ngimpi kali. Iya, betul. Nggak bahaya ta? Teman-teman, saudara-saudaraku di Nusantara dan masyarakat Indonesia seluruh Nusantara, saya Mardiansa, Ketua Umum Rampai Nusantara. Kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, sesuatu yang cukup menggelitik bagi saya ketika ada wacana atau ada dorongan terkait dengan pemakzulan Presiden Jokowi. Ini sungguh aneh bin ajaib dan lucu sekali kalau menurut saya, karena pertama, Presiden Jokowi itu tidak melanggar konstitusi sama sekali. Jadi untuk apa dimakzulkan? Nah, ketika bicara soal pemakzulan, semua orang-orang yang mendorong adanya pemakzulan menyampaikan bahwa dengan isu pemakzulan Jokowi itu diharapkan orang-orang yang dekat dengan Jokowi seperti Prabowo dan tentu Gibran sebagai anak kandung Pak Jokowi itu tidak mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia dalam kontestasi Pilpres 2024. Jadi sebenarnya ide atau gagasan pemakzulan Jokowi ini hanya demi kepentingan politik semata. Karena kubu lawan dari Prabowo dan Gibran memang sudah bingung sekali harus menggunakan strategi dan cara apa untuk bisa menandingi, menyusul, ataupun mengalahkan Prabowo dan Gibran. Sudah banyak cara dilakukan, sudah banyak gimmick-gimmick pun dilakukan, tidak berhasil juga. Dan sekarang tinggal ada dua caranya yang menurut mereka itu mampu untuk mengatasi atau menghambat lajunya Prabowo dan Gibran. Yang pertama, ingin mendelegitimasi pemilu, karena memang mereka ngerasa sudah tidak bisa memenangkan pertarungan. Yang kedua, ingin mendorong isu pemakzulan Jokowi yang tentu tidak mudah. Pertama yang tadi saya sampaikan bahwa dia tidak melanggar konstitusi. Yang kedua juga Presiden Jokowi sampai detik ini masih mendapatkan setidaknya 75-80% dukungan masyarakat Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia masih merasa puas, senang dengan kebijakan atau kepemimpinan Presiden Jokowi yang hampir 10 tahun ini memimpin bangsa dan negara. Jadi buat kubu lawan dari Prabowo Gibran, saya hanya ingin menyampaikan bijaklah cara berpolitiknya, karena sebenarnya kontestasi Pilpres itu biasa kita lakukan rutin 5 tahun sekali. Jangan juga menghalalkan segala cara hanya demi kepentingan semata. Ketika Anda bicara soal perjuangan politik demi masyarakat, demi rakyat Indonesia, tapi bahwa Anda melakukan ini yang justru akan merugikan masyarakat dan rakyat Indonesia, saya rasa omongan Anda tidak bisa untuk dipegang. Dan komitmen kerakyatan Anda sangat-sangat diragukan. Karena itu, saya berharap masyarakat Indonesia tidak terpancing, karena memang ini hanya untuk memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu dalam kontestasi Pilpres 2024 yang sudah putus asa, bagaimana caranya bisa memenangkan pertarungan, sehingga satu-satunya cara adalah dengan menggelintirkan, menggelontorkan isu dengan pemakzulan Pak Jokowi. Pak Jokowi,
Tenang saja, kami rakyat Indonesia, Rampai Nusantara selalu bersama Anda. Maju terus Pak Jokowi, Prabowo Gibran menang dalam satu putaran. Salam Nusantara. Baru-baru ini ada usaha pemakzulan meski angka kepuasan terhadap Pak Jokowi sangat tinggi mencapai 75,8%. Apakah ini permainan politik atau ketidakpuasan tersembunyi? Sini saya jelaskan. Baru-baru ini ada berita untuk menjatuhkan Pak Jokowi yang tampaknya dipicu oleh seorang konsultan politik yang berasal dari salah satu tim pasangan Capres-Cawapres. Menurut saya ini adalah perbuatan yang tidak bijaksana dan sudah melewati batas, apalagi pada masa persiapan pemilu 2024. Kenapa? Pertama, seorang konsultan politik seharusnya menghormati suara-suara rakyat. Tindakan ini tampaknya tidak didasarkan pada fakta yang ada. Survei menunjukkan bahwa 75,8% masyarakat merasa puas dengan kinerja Pak Jokowi yang selama hampir satu dekade, bahkan mencapai 80% tahun ini. Kedua, seorang konsultan politik harusnya mampu melihat proses pemilu secara objektif. Jika rakyat benar-benar merasa tidak sejahtera di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, bagaimana mungkin beliau terpilih lagi untuk 2 periode? Yang terakhir, berdasarkan data dari survei elektabilitas, ketiga Capres dan Cawapres, peringkat pertama ditempati oleh pasangan 02, peringkat kedua ditempati oleh pasangan 01, dan peringkat terakhir ditempati oleh pasangan 03. Apakah ini strategi dari salah satu tim pemenangan? Atau mungkin ada kerjasama antara tim Capres untuk menjatuhkan kepemimpinan Presiden Jokowi? Sekali lagi saya katakan, Pak Jokowi tidak pernah sekalipun melanggar peraturan yang sudah disusun dalam UUD 45 dan nilai-nilai Pancasila. Jangan pernah bermain kotor dan menciptakan keresahan publik hanya karena permasalahan Capres dan Cawapres. Kepada seluruh rakyat Indonesia yang saya hormati, saya meminta agar kita tidak terpengaruh oleh tindakan-tindakan yang dapat menodai nilai-nilai Pancasila. Mari kita pastikan pemilu berjalan dengan aman dan damai. Jangan biarkan kita terpecah oleh ulah pihak yang tidak bertanggung jawab. Setuju gak ya? Jadi jangan kita terpengaruh hanya karena pilihan capres ya. Jadi sekali lagi apa yang dikatakan oleh Pak netizen ini emang betul sekali ya. Terutama kalau kita lihat data dari tingkat kepuasan Pak Jokowi ini ya sekalipun menurun ya dari tahun 2023, tapi faktanya data terakhir itu 75, sekian ya. Jadi masih tinggi ya. Jadi memang isu pemakzulan ini lebih banyak politisnya ya. Tapi nggak tahu ya, kalau menurut kalian mungkin ada pendapat yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar. Mungkin di awal Januari kita akan berhadapan dengan orang yang seolah-olah berbaju non-partai, ya, seolah-olah tidak terikat dengan partai politik manapun, seolah-olah bukan bagian dari pendukung partai manapun, tapi mereka akan turun ke jalan untuk menggagalkan pemilu. Ya, mereka akan minta turunkan Pak Jokowi. Mereka akan minta pemilu digelar tanpa keterlibatan Pak Jokowi, tanpa keterlibatan keluarga Jokowi. Mereka akan minta pemilu ini dibatalkan karena buat mereka sudah tidak bisa dipercaya lagi, penyelenggaranya nggak bisa dipercaya, peserta-pesertanya sudah nggak bisa dipercaya. Jadi akan muncul ya orang-orang yang berbaju seolah-olah independen ingin menggagalkan pemilu. Kenapa orang-orang ini muncul? Karena memang pemilu satu putaran sudah dekat. Karena yang lain kayaknya rungkat, ya. Jadi karena mereka sadar betul, mereka tidak bisa membendung suara masyarakat, suara rakyat untuk memenangkan Prabowo Gibran. Mereka mainkan jurus dari samping, jurus dari orang-orang yang seolah-olah tidak terlibat dalam bagian kekuatan politik manapun, tapi akan berusaha untuk turun ke jalan, meminta Pak Jokowi turun, meminta pemilu dibatalkan, meminta pemilu digelar tanpa keterlibatan Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi. Itu yang harus kita hadapi nanti. Tapi kalau kita sudah tahu dari awal, tentu kita bisa antisipasi. Jadi ini gerakan dari orang-orang rungkat ini. Gerakan dari orang-orang rungkat yang memang tidak mau terima bahwa proses demokrasi kita sudah berjalan sangat baik. Masyarakat yang menjadi juri terakhir sudah bersiap-siap untuk menjatuhkan pilihan mereka. Dan di penghujung nanti, di bulan Januari, mereka mau coba batalkan ini semua. Nah, itu tadi teman-teman ya, beberapa cuplikan video pendapat dari para netizen dan politikus ya, yang dimana kita harus mengambil pelajaran
supaya kita bisa lebih jernih lagi dalam berpikir, supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang saat ini lagi santer banget ya, terutama masalah pemakzulan Pak Presiden dengan tanpa alasan dan di luar akal ya. Jadi saya pribadi pun juga sama ya, apa yang dicanangkan, yang direncanakan mereka itu memang nggak masuk akal. Jadi kalau misalkan kita lihat motif apa sih kok bisa-bisanya Presiden harus dimakzulkan, terus urgensinya apa, alasannya apa, kan itu gak menguat ya. Bahkan kalau kita lihat data terakhir kepuasan masyarakat kan hampir 80%. Nah itu saja udah membantah dengan statement-statement dari ya mungkin mereka yang saat ini lagi ini ya, lagi tegang, lagi panik ya, karena tinggal beberapa hari lagi guys ya, 14 Februari itu tinggal sebentar lagi, waktunya udah mepet. Jadi survei pun sudah membuktikan ya, dan malahan ada kemungkinan Prabowo Gibran ini bisa menang satu putaran, insya Allah ya, amin ya. Saya juga berharap yang paling penting adalah pemilu ini berjalan dengan lancar, tidak ada sesuatu yang terjadi apapun itu ya. Kita doakan semoga semuanya lancar, dan buat kita semua, yuk kita ramaikan pemilu 2024 ini dengan cara yang paling penting kita tidak golput ya, kita pilih pemimpin sesuai dengan hati nurani kita, dan yang paling penting tetap damai. Oke, itu aja teman-teman ya. Sekali lagi jangan lupa untuk selalu simak channel update berikutnya, dan selalu dukung channel update dengan cara subscribe, komen, dan like. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.